Halo, apa kabar? Kembali lagi di video pembelajaran sejarah. Nah, kali ini kita akan membahas materi sejarah Indonesia kelas 12, yaitu tentang kehidupan masa demokrasi liberal di berbagai bidang ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kehidupan politik masa demokrasi liberal yang ditandai dengan jatuh bangunnya kabinet di Indonesia ya. Nah, sekarang kita akan membahas bidang-bidang lain pada masa demokrasi liberal. Nah, yang pertama yaitu adalah bidang ekonomi ya. Nah, masalah ekonomi yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia pada masa demokrasi liberal itu adalah yang pertama adanya utang luar negeri sebesar 1,5 triliun rupiah dan utang dalam negeri yaitu sekitar 2,8 triliun rupiah ya. Yang kedua yaitu adalah upaya untuk mengurangi jumlah peredaran uang dan mengatasi kenaikan biaya hidup masyarakat. Yang ketiga yaitu adalah bertambahnya jumlah penduduk dan tingkat hidup yang sangat rendah ya. Nah, penyebab masalah ekonomi tersebut yang pertama bahwa Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor yaitu pertanian dan perkebunan. Yang kedua, kebijakan-kebijakan keuangan adalah warisan dari pemerintahan kolonial, jadi bukan kebijakan yang dibuat oleh rakyat Indonesia sendiri. Yang ketiga yaitu terbatasnya tenaga ahli dalam bidang perekonomian, jadi tidak ada ahli-ahli ekonomi di Indonesia ya. Yang keempat, terjadinya berbagai pemberontakan sehingga banyak mengeluarkan biaya untuk operasi keamanan tersebut, contohnya kayak DITI, PKI Madiun, lalu ada APRA, Permesta, dan sebagainya ya. Dan yang kelima, terjadinya pergantian kabinet yang sangat cepat yang menyebabkan program kerja tidak dapat dilaksanakan. Jadi karena akibat dari seringnya terjadi pergantian kabinet, jadi program-program kerja khususnya bidang ekonomi itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, kebijakan-kebijakan yang diambil untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia tersebut adalah yang pertama yaitu kebijakan Senering atau Gunting Syafruddin ya. Nah, jadi Senering atau Gunting Syafruddin ini adalah pemotongan nilai mata uang dengan cara memotong semua mata uang yang bernilai 2,5 rupiah ke atas sehingga nilainya tinggal setengahnya ya. Jadi misalkan kalau ada mata uang 2,5 rupiah itu dipotong, benar-benar digunting dua, tapi yang satu 1,75, yang satu 1,75. Nah, 1,75 dan 1,75 ini masih bisa digunakan ya. Itu untuk mengurangi beredarnya mata uang. Nah, kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan ketika itu yaitu Syafruddin Prawira Negara. Nah, tujuannya adalah untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah. Nah, kebijakan ini akhirnya mampu mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat bantuan pinjaman sebesar 200 juta rupiah dari Belanda ya. Itulah kebijakan Senering atau disebut juga dengan kebijakan Gunting Syafruddin. Dan kebijakan yang kedua yaitu adalah kebijakan ekonomi gerakan Benteng ya. Nah, kebijakan ini dikeluarkan pada masa kabinet Natsir dan kebijakan ini bertujuan untuk membantu para pengusaha untuk mengembangkan usahanya melalui pemberian modal bagi para pengusaha pribumi. Namun tujuan gerakan Benteng ini tidak dapat tercapai dengan baik karena pengusaha pribumi ini tidak dapat bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pengusaha pribumi juga sangat tergantung pada pemerintah pusat sehingga kebijakan ini tidak dapat berjalan dengan maksimal ya. Jadi itulah kebijakan sistem ekonomi gerakan Benteng. Dan yang ketiga yaitu adalah nasionalisasi De Javase Bank ya. Nah, jadi pada tahun 1951 pemerintah melakukan nasionalisasi De Javase Bank menjadi Bank Indonesia. Nah, tujuannya adalah untuk membebaskan pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter sehingga dapat menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor dan penghematan secara drastis
ya. Dan yang terakhir itu adalah sistem ekonomi Alibaba, ya. Nah, sistem ekonomi Alibaba ini diprakarsai oleh Iskak Cokro Hadisuryo yang merupakan Menteri Ekonomi pada masa Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang pertama. Dalam sistem ekonomi Alibaba ini terjalin kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi, khususnya dari Cina, ya. Nah, Ali ini digambarkan sebagai pengusaha pribumi, sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non-pribumi, khususnya Cina. Jadi Ali itu orang pribumi, Baba itu adalah orang Cina. Jadi Ali Baba bekerja sama, itu makanya disebut dengan sistem ekonomi Alibaba. Nah, untuk itu pemerintah memberikan bantuan kredit kepada para pengusaha pribumi. Nah, itulah kebijakan bidang ekonomi pada masa demokrasi liberal. Nah, kita lanjutkan ke bidang sosial budaya ya pada masa demokrasi liberal. Nah, pemerintah dianggap berhasil dalam bidang budaya. Dalam bidang olahraga juga, atlet asal Indonesia berhasil mendapatkan Thomas Cup atau Piala Thomas pada tahun 1958. Indonesia juga berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada tanggal 18 sampai 24 April tahun 1955 di Gedung Merdeka di Kota Bandung, ya. Nah, selain itu juga terjadi perkembangan di bidang budaya seperti adanya organisasi pelukis Indonesia, lalu bermunculannya seni tari baru di Indonesia, juga berkembang dalam bidang perfilman juga, ya. Dan dalam bidang bahasa diprakarsainya panitia pembahasan ejaan bahasa Indonesia, ya. Itulah dalam bidang sosial budaya. Dan dalam bidang pendidikan, jadi ketika masa demokrasi liberal ini, sistem pendidikan mengutamakan pada sistem desentralisasi. Sehingga sekolah dasar, SMP, dan SMA itu dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Dan bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa pengantar di semua jenjang sekolah. Nah, selain itu juga, para guru harus mempunyai gelar diploma yang diakui oleh pemerintah, dan di setiap provinsi dan daerah diharuskan itu mempunyai satu universitas negeri. Nah, itulah dalam bidang pendidikan. Dan ternyata selain dalam bidang-bidang itu ya, ada bidang politik, ekonomi, tadi ada sosial budaya dan pendidikan. Ternyata ada juga dari kebijakan itu dampak positif dan juga negatif dari masa pemerintahan demokrasi liberal ini, ya. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah dampak positif dulu dari pelaksanaan demokrasi liberal di Indonesia. Jadi dampak positifnya adalah yang pertama yaitu diadakannya perundingan Indonesia dengan Belanda mengenai masalah Irian Barat. Yang kedua, berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955. Yang ketiga, bisa mengatur kembali batas perairan nasional melalui Deklarasi Juanda. Yang keempat, diadakannya Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP, ya. Yang kelima, yaitu pembubaran Uni Indonesia Belanda sebagai hasil dari konferensi meja bundar itu. Dan yang keenam, upaya pemberantasan korupsi. Dan yang terakhir, nomor 7, yaitu mengadakan pemilu pertama kali pada tahun 1955 yang dianggap sebagai pemilu paling bersih selama sejarah Indonesia, ya. Dan yang terakhir yaitu adalah dampak negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal. Yang pertama yaitu terdapatnya gangguan keamanan dan pemberontakan akibat pemerintah yang tidak stabil, ya. Yang kedua, kehidupan politik yang tidak stabil akibat dari sering terjadinya pergantian kabinet dalam waktu yang sangat singkat. Dan yang ketiga, perekonomian yang tidak berkembang karena menanggung beban keuangan sebagai akibat dari ketentuan konferensi meja bundar. Pemerintah juga dianggap tidak bisa mengatasi masalah perekonomian. Nah, itulah bagaimana kehidupan masa demokrasi liberal di berbagai bidang, juga dampak positif dan negatif dari pelaksanaan demokrasi liberal, ya.